Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Konita dalam mata pelajaran prakarya. Baik anak-anak, saya sudah membaca tugas kalian dari minggu yang lalu. Mengapa sih saya menyuruh kalian untuk menuliskan mimpi kalian? Nah, karena itu sangat berguna untuk motivasi dalam diri kalian untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Nah, kemudian mimpi kalian itu juga banyak sekali anak, macam-macamnya. Nah, saya yakin pastinya mimpi itu sendiri memiliki manfaat baik di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Jujur, Bu Konita sendiri tuh sampai terharu membaca jawaban kalian karena banyak sekali cita-cita yang mulia dari kalian semua. Kemudian jawaban terbanyak yaitu membahagiakan orang tua, kemudian ingin menjadi orang yang sukses, kemudian ingin ke Mekah bersama orang tua, kemudian ada yang ingin menjadi hafiz atau hafizah, ada yang ingin menjadi guru, ingin menjadi pengusaha, kemudian ada yang ingin membuka bisnis, kemudian ada yang ingin keluar negeri, ingin menjadi pribadi yang lebih rajin, ada yang ingin ibadahnya lebih ditingkatkan lagi, kemudian ada yang ingin menjadi orang kaya karena ingin membantu orang yang tidak mampu. Nah, Masya Allah, itu semua merupakan impian-impian yang sangat mulia dan yang sangat baik. Anak-anak, yang perlu kalian lakukan adalah berusaha, kemudian berdoa, dan bertawakal. Semoga cita-cita kalian semua bisa terkabul dan bisa terwujud, karena saya yakin semua anak-anak di kelas 7 ini merupakan calon orang-orang yang sukses. Amin. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Sebelum memulai mata pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi awal, yaitu tentang budidaya tanaman sayuran. Nah, seperti biasanya sebelum memulai materi, kalian harus tahu tentang peta materi dari budidaya tanaman sayuran. Nah, ini ada jenis-jenis tanaman sayuran, kemudian ada sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, dan ada alternatif media tanam tanaman sayuran. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu Konita akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanaman sayuran saja yang ini. Oke, sudah siap? Nah, anak-anak, jangan lupa untuk membuka dan membaca buku yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp dan di e-learning. Nah, baca pada halaman 123 sampai halaman 131. Setelah itu, simak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir agar kalian semua bisa paham. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan budidaya? Ada yang tahu? Budidaya adalah usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Nah, apa yang dimaksud dengan sayuran? Sayuran itu sendiri merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi. Sayuran banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini yaitu membudidayakan, yaitu memperbanyak, menumbuhkan sayuran. Kan budidaya juga banyak, ada budidaya ikan. Nah, seperti itu budidaya ternak hewan. Nah, seperti itu. Kalau di sini kita akan mempelajari budidaya tanaman sayuran. Seperti itu, anak-anak. Baik, bisa dipahami. Kita langsung lanjut ke jenis-jenis tanaman sayuran. Nah, jenis tanaman sayuran ini, setiap daerah mempunyai komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena kondisi alam tiap daerah itu beragam. Nah, ini ada perbedaan dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran tinggi dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Ya, anak-anak, seperti kita ini tinggal di Kota Batu. Nah, itu merupakan dataran tinggi. Kalau dataran rendah dekat dengan laut. Dataran tinggi memiliki suhu yang lebih dingin dari dataran rendah
dan dataran tinggi memiliki tekanan udara yang lebih kecil dari dataran rendah. Nah, pada daerah dataran tinggi, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu kentang, wortel, dan brokoli. Nah, kalau pada daerah dataran rendah, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu bawang merah, mentimun, dan sawi hijau. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita ke jenis-jenis tanaman sayuran. Nah, ini berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Ini berdasarkan bagian apa saja yang dapat dimanfaatkan. Nah, ini ada 8 ya anak-anak. Yang pertama yang bisa dimanfaatkan adalah daun, kemudian tangkai daun, kemudian umbi lapis, bunga, batang, buah, dan biji. Nah, slide selanjutnya akan membahas tentang contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Nah, yang pertama yang bisa dimanfaatkan yaitu daunnya. Ini anak-anak kalian pasti sudah tahu daun itu apa. Nah, contohnya adalah tanaman sayuran pakcoy. Kemudian ada umbi. Nah, ini kalian tahu ya anak-anak, pastinya kalian pasti juga sering memakan ini, yaitu adalah wortel. Kemudian kalau yang dimanfaatkannya yaitu tangkai daun, yaitu di sini ada seledri. Lanjut yang dimanfaatkan yaitu bunganya, yaitu ada kembang kol. Kemudian ada batang, bagian batang yang dimanfaatkan. Ya, ini contohnya adalah asparagus. Kemudian ada lagi ini yang dimanfaatkan yaitu umbi lapis. Nah, ini ada umbi lapis. Nah, yang ini umbi lapis yaitu contohnya adalah bawang merah. Kemudian ada buah yang dimanfaatkan yaitu contohnya adalah buah tomat. Selanjutnya yang terakhir yang dimanfaatkan bagian biji contohnya adalah kacang merah. Nah, ini adalah contohnya ya anak-anak. Nah, contohnya ini ada banyak ya anak-anak sebenarnya. Kalau daun ini kan nggak hanya pakcoy saja, ada bayam, kemudian ada kangkung. Nah, seperti itu anak-anak. Kalian bisa lebih tahu banyak, kalian bisa browsing dari internet ya. Kalian bisa cari di Google dan itu sangat banyak sekali. Itu. Nah, ini contoh beberapa sayuran dan sedikit penjelasan. Nah, ini ada tomat. Nah, tomat merupakan tanaman perdu semusim, berbatang lemah dan basah. Nah, tomat ini sendiri manfaatnya sebagai bumbu, kemudian lalap, makanan yang diawetkan seperti saus tomat, kemudian buah segar atau minuman atau jus. Nah, perbanyakan tanaman tomat ini umumnya dengan biji dan biasa dibudidayakan pada lahan kering. Kemudian ada bawang merah. Bawang merah ini banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Selain sebagai bumbu dapur, bawang merah dapat dimanfaatkan juga sebagai rempah dan obat. Bawang merah juga dapat tumbuh pada tanah sawah dan tegalan. Ini ada contoh beberapa sayuran lagi, anak. Ada tanaman kangkung. Kangkung termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer. Kangkung ini dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Kemudian ada tanaman bayam. Bayam termasuk sayuran dataran tinggi, tetapi dapat juga hidup di daerah dataran rendah. Bayam dapat tumbuh subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya agak panas. Bayam cabut bisa dipanen pada hari ke-25, 30, dan seterusnya hingga semua selesai panen. Seperti itu ya anak-anak. Nah, tugas 2. Ini tugas ya anak-anak. Dikerjakan di kertas atau buku dalam bentuk tabel, kemudian difoto dan dikumpulkan di e-learning tugas KI 3. Nah, ini kalian gambar dulu, tabelnya digambar. Nah, untuk ini tidak perlu kalian gambar ya anak-anak, cukup ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini ada contohnya, ini bukan ada contoh.
ini ada gambar. Nah, ini gambar apa kalian tulis? Oh, nama sayurannya adalah bawang putih. Kemudian ciri-ciri, sebutkan minimal 3. Kalian boleh menyebutkan lebih dari 3 ya anak-anak. Untuk ini kalian bisa mencari jawabannya di Google maupun di buku ya anak-anak. Ini ciri-cirinya, yaitu bawang putih ini berwarna putih. Kemudian baunya menyengat tajam. Dan kemudian bawang putih ini bagus ditanam di daerah dataran tinggi. Seperti itu. Nah, bagian yang dimakan atau dapat dimanfaatkan seperti yang tadi Ibu Konita sudah jelaskan, yaitu umbi lapis. Nah, kan tadi bagian dimanfaatkan kan banyak ya anak-anak. Ada daun, ada umbi lapis, ada batang. Nah, ini kalian pilih salah satu. Kalau sayuran yang ini termasuk yang mana ya kira-kira? Nah, seperti itu anak-anak. Nah, ini mungkin terlihat kecil. Nah, ini Bu Konita ada gambar yang lebih besar. Nah, biar kalian bisa melihat lebih jelas. Kira-kira ini sayurannya namanya apa ya? Dan kemudian ciri-cirinya apa? Dan yang bagian yang dapat dimakan dan dimanfaatkan itu apa? Nah, seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke WhatsApp-nya Bu Konita. Nanti jawabannya akan Bu Konita share di grup WhatsApp. Baik anak-anak, semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Bu Konita. Anak-anak, jangan lupa untuk jaga kebersihan dan kesehatan. Dan saya akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.